Halo sobat-sobat review sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Kali ini kalian para lulusan manajemen, administrasi bisnis, manajemen bisnis, apapun yang terkait manajemen dan bisnis, kalian akan berhadapan dengan pandangan gua ketika gua di sini ditempatkan sebagai orang yang akan merekrut orang dari lulusan jurusan kalian. Jurusan manajemen bisnis emang dikenal sebagai jurusan yang generalis. Jurusan ini banyak sekali lulusannya ya, karena memang semudah itu sih untuk sebuah kampus membuka jurusan manajemen atau bisnis. Sehingga memang reputasi kampus menjadi senjata yang besar buat kalian yang memang sifatnya itu mau kerja jadi generalis atau tidak punya suatu hal spesifik banget yang bisa dijual. Beda ya sama misalnya orang teknik, kan mereka jelas spesifik jualan apa. Kalau manajemen kan nggak sespesifik itu ya. Jadi di sini gua akan membuka tabir tuntutan kalau gua jadi orang HR yang merekrut kalian ya, karena emang gua mantan orang HR BUMN gitu sih. Tuntutannya apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pemberi kerja kepada lulusan jurusan manajemen dan bisnis. Di channel ini gua bisa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa video ini cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bisa bermanfaat buat kalian, yang pertama like dulu video ini, kemudian share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan ya. Oke, memang jurusan manajemen bisnis itu dikenal sebagai jurusan yang generalis, tapi kalau gue sebagai orang HR tentu gue akan meminta kalian itu punya sesuatu apa sih yang sebenarnya bisa dijual ke perusahaan gue. Punya sesuatu yang spesifik yang hanya bisa gue temui ketika dibandingkan gue merekrut lulusan di jurusan lain yang umum. Ya misalnya jurusan sejarah atau lulusan sastra Jawa. Ya sebenarnya kalian apa yang kalian bisa berikan ke gue. Ini meliputi kalian sifatnya hard skill, teknis, dan juga soft skill. Kita mulai dari awal dulu ya. Kalian yang spesifik profesi kalian yang biasanya diminta dari lulusan jurusan manajemen. Yang pertama paling sering diminta, ya ini jurusan finance atau manajemen keuangan. Ini memang buat para lulusan manajemen yang mengerti soal mengelola keuangan perusahaan, mengelola penempatan alokasi investasi, penempatan instrumen keuangan, dan juga beberapa juga mengerti soal accounting. Accounting sendiri ya memang nggak harus seorang akuntan atau lulusan akuntansi mengerti ya, karena kalau kita bicara bisnis, accounting is the language of business. Jadi ketika kamu ngomong, kamu kerja di kantor, kamu kerja di bisnis orang, ya accounting is that language of business. Jadi memang ini adalah pekerjaan yang sangat digemari, sangat spesifik, dan paling spesifik dari semua subjurusan manajemen. Jadi kalau kamu ambil ini ya kamu kuliah manajemen, nanti subjurusannya ngambil sub finance. Sekarang juga bahkan ada sub-subnya lagi, bicara blockchain finance, ada bitcoin, lalu juga ada perbankan syariah. Itu semua part of finance atau manajemen keuangan. Suatu hal yang semakin rame seperti yang kemarin rame SGIE, ya itu part of finance juga, part of ekonomi syariah. Itu memang banyak alasan kenapa ke situ ya, karena memang hampir semua orang butuh orang keuangan. Karena kalau yang teknis-teknis pembukuan, pencatatan itu memang banyak orang akuntansi, tapi kalau untuk pengelolaan keuangan sifatnya sarjana, ya itu butuhnya orang manajemen keuangan. Kalau yang sarjana akuntansi ya mereka akan bicara soal penulisan laporan keuangan dan juga audit. Jadi emang agak beda. Kalau manajemen keuangan itu bendahara, pengelola keuangan, ngurus pembayaran, disbursement, dan ya itulah pekerjaan orang-orang lulusan manajemen keuangan. Kemudian kita lanjut yang kedua, jurusan manajemen SDM atau HR atau HC, Human Capital. HC merupakan subjurusan atau part dari manajemen bisnis yang sangat spesifik ya, khususnya mereka yang selain mempelajari bisnis, mereka juga mempelajari employee engagement, dalamnya ada psikologi, industri, dan organisasi. Di sisi hukum mereka juga harus mengerti karena mereka juga membawai yang namanya industrial relation atau relasi industri yang sifatnya terkait ikatan-ikatan pekerjaan, ikatan pekerja dengan pengusaha. Nah, orang-orang HC itu mengurus yang sifatnya seperti itu. Intinya di sini kalian sebagai HC juga harus punya dua sisi. Pertama, HC yang disayangi oleh karyawan karena harus meningkatkan engagement atau kebetahan karyawan di perusahaan. Di sisi lain, HC juga bisa menjadi tukang gebuk, algojo, eksekutor yang memberikan hal-hal yang ditakuti oleh pekerja. Cuman intinya keduanya adalah skill set yang dibutuhkan oleh orang yang duduk di kursi HC. Orang HC sebenarnya lebih membutuhkan kemauan dan kemampuan yang sifatnya orang atau non teknis untuk bisa jago duduk di situ. Orangnya harus kuat, berani, dan di sisi lain orangnya harus menyenangkan dan kuat secara prinsip sehingga nggak mudah digoyang oleh orang-orang
yang memang pekerjaannya itu harus ditertibkan oleh HC. Ini memang ada subjurusan sendiri ya dalam perkuliahan manajemen bisnis, tapi memang HC merupakan salah satu subjurusan yang agak kurang diminati bagi orang yang ambisius, karena ya memang secara jurusan ini HC itu nggak harus diemban oleh lulusan manajemen, lebih digemari lulusan psikologi dan juga teknik industri. Ya maksudnya karena jurusan psikologi memang better untuk urusan kemanusiaan, tapi memang ada beberapa hal dalam lingkup HC yang sifatnya manajerial, tidak murni masalah orang aja. Ada pertimbangan-pertimbangan terkait manajemen biaya yang harus dipegang dan dimengerti oleh orang HC dari latar belakang manajemen. Kemudian ada sub yang paling baru dari manajemen, itu adalah bisnis dan transformasi digital. Ya sekarang sih yang namanya jurusan bisnis digital itu sudah menjadi jurusan sendiri, tapi kalau yang masih subset atau bagian dari manajemen itu, intinya mereka di sini harus punya kemampuan literasi digital dan juga adaptasi pada teknologi baru, khususnya terkait digitalisasi dan juga transformasi yang sebelumnya konvensional jadi digital. Jadi di sini memang konteksnya luas, dari bisnis manajemen, strateginya, sistem informasinya, sistem dan prosedur mutunya, dan juga manajemen perubahan yang lebih ke psikologis. Ini merupakan skill set yang sekarang sangat dibutuhkan, khususnya kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang besar, itu kan nggak dikelola sepenuhnya oleh anak muda yang lahir sudah mengerti teknologi, khususnya perusahaan-perusahaan konglomerasi besar lama atau BUMN, itu memang mereka masih membutuhkan para digital transformation agent ini, yang memang sekarang sih setelah COVID, digital transformasi menjadi lebih diterima dan lebih mulus, tapi tetap saja spesialis digital transformation change management khususnya ini mereka lah yang diandalkan dan diharapkan mengerti cara merubahnya. Mereka harus mengerti secara ilmu psikologi industri organisasi, mengerti secara manajemen teknologinya, mengerti secara prosedur sistem, dan juga mengerti sistem informasi itu sendiri. Disitulah ini menjadi pekerjaan yang multifaset, multidisiplin, tidak hanya bicara soal manajemen bisnis in specific management, tapi juga harus mengerti psikologi, mengerti teknologi, dan juga menjadi salah satu yang dibutuhkan, tapi nggak banyak orang mengerti soal ini. Dan kenyataannya memang ini sangat dibutuhkan sekarang ini ya. Selanjutnya kita ngomong subjurusan manajemen operasional. Jadi manajemen operasional memang ya kelihatannya simple ya, mengelola bisnis yang sudah operasional atau berjalan lama. Tapi sebenarnya kalau kita bicara operasional itu bicara soal efisiensi, efektivitas, dan juga mutu produk. Di sisi lain prinsip-prinsip lean management, prinsip Six Sigma itu memang prinsip yang digunakan dan sangat kuantitatif. Jadi harus ngerti soal rumus-rumus statistika, optimasi, dan itu angkanya itu kuat banget. Sehingga kalau di sini memang banyak ya yang masuk di sini itu lulusan teknik industri, karena memang mereka spesifik mengelola yang pabrik. Tapi di sini memang manajemen bisa masuk biarpun persaingan ketat dengan lulusan teknik industri. Tapi ya namanya lulusan manajemen biarpun bukan lulusan sains, ketika kalian punya keahlian di sini, ya kalian bisa banget mengerjakan manajemen operasi, khususnya yang bicara day to day office work ya. Kalau masih di tingkat bawah ya memang akan banyak perhitungan, tapi kalau sudah di tingkat atas, khususnya tingkat Chief Operational Officer atau COO, ya itu yang dipertimbangkan itu lebih ke pertimbangan strategi dan cost. Soal optimasi itu sudah nggak bicara soal rumus-rumus, nggak bicara soal linear programming. Di sini sudah bicara strategi, optimasi biaya, penganggaran, KPI, balance scorecard, dan itu kalau di tingkat atas sudah nggak seteknis itu perhitungan, sehingga memang disitulah orang manajemen lebih dibutuhkan. Sehingga memang banyak juga sih orang-orang operasional itu ketika di bawah banyak teknik industri, ketika di atas banyak lulusan manajemennya. Selanjutnya adalah subjurusan marketing. Jadi emang marketing ini ya kalau gua ngomong subjurusan yang spesifik ya nggak juga, karena seorang marketer yang handal itu nggak harus punya jurusan manajemen. Tujuan yang terpenting dari manajemen marketing ini adalah menjual atau memasarkan. Ini dua hal yang berbeda tapi sangat berkaitan. Marketer yang hebat memang kebanyakan bukan lulusan dari manajemen ya, tapi marketer yang hebat itu mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan. Apalagi ketika perusahaannya masih kecil atau statusnya rintisan ya. Ya mereka akan dirintis berdasarkan penjualan. Penjualan itu KPI dari seorang marketer ya, atau hasil kinerja mereka. Kalau itu nggak tercapai, perusahaan rintisan bisa tutup, bisa bangkrut. Manajemen marketing sendiri itu memang ya di perkuliahan itu subjurusan dari manajemen dan juga bisnis. Kalau kalian ngomong marketing zaman sekarang itu hanya milik seorang ekstrovert
ekstrovert, ya kamu salah juga sih. Karena zaman sekarang udah ada yang namanya digital marketing. Digital marketing dan marketing zaman sekarang itu sangat berkesinambungan, sangat berkaitan. Kalau bicara zaman sekarang ya digital marketer yang jago itu bisa banget lebih sukses dan lebih berduit daripada marketer yang base-nya itu door to door gitu ya. Memang kalau yang high level, yang tingkatnya closer itu memang nggak mungkin pakai digital marketing ya. Tapi kalau kita bicara yang massa atau penjualan skala besar, apalagi sekarang bisa live TikTok gitu, itu kita ngomong digital marketing itu adalah kuncinya ya. Itu nggak terkait dengan kepribadian introvert atau extrovert. Tapi di sisi lain ya memang nggak terkait jurusan manajemen juga. Tapi kalau di entry level memang sih lulusan manajemen yang mengerti marketing itu bisa ya menjadi seorang marketer yang diharapkan. Tapi ya mereka harus mengerti pemahaman praktis, nggak hanya sekedar teori dari buku ya, atau sesuatu yang dipelajari di perkuliahan aja tapi logikanya nggak masuk. Karena banyak mahasiswa yang nilainya di marketing itu A tapi belum tentu bisa menjadi pemasar atau penjual yang baik. Orang yang katanya nilainya bagus digital marketing, paham digital marketing, belum tentu fit sosial medianya bagus, belum tentu engagementnya tinggi. Ya itu makanya bisa dibuktikan dengan portofolio ya. Ya seenggaknya sih kalau lulusan manajemen marketing yang mengerti konsep-konsep dasar marketing, ya misalnya 7B atau 5B itu ya sudah cukup untuk tingkat entry level. Tapi di sini ya kembali lagi ya, seorang marketer itu memang kuncinya adalah kemauan. Ya harus tidak mudah malu, tidak mudah gengsi, tidak mudah menyerah, dan yang penting semangat terus mencapai target dan KPI. Karena itulah yang harus bisa dicapai oleh seorang marketer. Sebelum kita tutup tuh sebenarnya gua ingin bicarakan juga yang namanya project management ya. Project management memang ada ya. Di bagian dari project management juga ada product management. Induknya semua memang manajemen, tapi yang mengerjakan project management dan product management itu bukan orang manajemen kebanyakan, malah product management atau product managernya itu kebanyakan diisi oleh orang IT. Project manager itu banyak diisi oleh orang teknik. Bahkan teknik industri pun nggak banyak ya jadi project manager. Kebanyakan orang teknik yang benar-benar teknis, misalnya sipil jadi project manager. Jadi ini nggak termasuk yang gue bahas ya. Project management gue exclude karena nggak bakal ada product manager atau project manager yang tidak mengerti teknis barangnya. Kita langsung lanjut aja ya. Yang secara spesifik sebenarnya udah nggak ada lagi, tapi gue akan bicara soal kemampuan lain yang dibutuhkan untuk dimiliki oleh seluruh lulusan manajemen. Mau dia jadi marketer, mau dia jadi HR, mau dia jadi finance, mau jadi operation manager, mereka harus mengerti soal yang pertama, strategi bisnis. Inilah yang wajib dimiliki oleh orang manajemen. Dia harus mengerti soal bisnis. Dia harus mengerti soal leadership organisasi ya, nggak cuman menjadi pemimpin tim atau ketua kelas. Ya, mereka harus mengerti bagaimana bisnis itu harus dijalankan dan dipimpin oleh satu orang. Bagaimana memimpin strategi menjadi suatu action plan yang dapat dieksekusi. Di sini termasuk komunikasinya ya. Orang-orang bisnis itu nggak harus ya menjadi seorang yang ahli bikin PowerPoint, ahli bikin report. Kalau itu gue yakin lebih jago orang teknik ketimbang orang bisnis. Lebih jago orang accounting untuk membuat report dibandingkan orang bisnis. Sini tapi kemampuan leadership, kemampuan mendengarkan secara aktif, kemampuan menyampaikan informasi secara aktif itu wajib banget buat dimengerti. Pengambilan keputusan berbasis data itu juga wajib banget dimengerti. Nggak harus kamu menjadi seorang data scientist ya. Tapi memang sekarang banyak sih memang seorang data analis itu punya latar belakang manajemen bisnis. Karena memang sekarang semua sudah berbasis data. Tapi ya data analis, bukan data scientist. Sehingga tetap aja mereka harus punya kemampuan spesifik dari domain yang mereka kerjakan. Misalnya data analis bidang keuangan ya harus ngerti soal keuangan. Data analis bidang SDM ya harus ngerti soal SDM. Tapi di sisi lain ya mereka harus ngerti pakai tools data analytics ya. Karena minimal VBA Toolpak atau biasa dikenal dengan makro dari Excel. Mengerti soal Jupyter Notebook, mengerti soal RStudio, dan sekarang memang tidak harus menjadi seorang ahli data untuk memahami dan menggunakan tools seperti itu. Ini bukan spesifikasi subjurusan ya, tapi pemahaman minimal yang harus dimengerti oleh lulusan manajemen zaman sekarang. Tadi gue udah sempat bilang komunikasi ya. Intinya sih lulusan manajemen itu harus adaptabel, fleksibel. Ya kenapa seperti itu? Ya karena itulah yang dicari pemberi kerja bagi lulusan manajemen. Karena ya tadi udah gue bilang ya, kalau ahlinya adalah ahli membuat laporan, ya kalah sama orang teknis atau accounting. Karena manajemen itu dari awal sifatnya memang sudah generalis. Jadi ya harus siap ditempatkan dimanapun. Misalnya orang finance ditempatkan jadi HR, orang HR tiba-tiba jadi operation, ya harus siap.
Itulah yang membedakan orang manajemen dengan jurusan lain, karena memang mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa. Itulah yang membuat dia itu menjadi istimewa. Kalau katakanlah orang teknik, ya karena dia udah biasa megang alat, terus tiba-tiba megang orang, ya pasti nggak tahan, stres, nggak kuat, pengen keluar, akhirnya resign. Kalau orang manajemen, ya dari awal mereka disiapkan untuk mengelola bisnis, tidak mengelola alat. Jadi fleksibel, adaptable, itulah yang membuat mereka preferensial dibandingkan orang lulusan teknik di zaman sekarang. Kalau zaman dulu rajanya teknik, kalau sekarang perubahan di mana-mana. Jadi manajemen muncul karena mereka memang dikenal fleksibel, adaptable. Kedepan juga ada tantangan yang namanya ESG atau biasa dikenal sebagai sustainability zaman sekarang. ESG sendiri itu kepanjangannya environmental, sustainability, dan juga governance. Tapi bukan berarti yang mengerti ini harus orang environmental atau orang teknik lingkungan, karena ya memang ini suatu hal yang wajib dimengerti sekarang ya. Di 2060 ada namanya net zero emission. Emisi itu nggak hanya dikerjakan oleh orang yang kerja di pabrik migas. Semua perusahaan yang membeli suatu produk dari pabrik yang mengemisi karbon, ya berarti mereka juga termasuk emitter karbon atau orang yang berkontribusi pada polusi. Misalnya kalian membeli bahan bakunya diangkut pakai truknya pakai BBM, ya kalian juga berkontribusi terhadap polusi emisi gas buang. Hal-hal seperti itu yang harus dikelola ya. Yang mencatat bukan orang accounting, yang menghitung bukan orang enviro, dan juga yang mengeluarkan tidak mesti perusahaan pembangkit listrik. Sekarang juga sudah ke arah stakeholder value. Sebelumnya shareholder value yang sifatnya hanya profit doang, sekarang sudah triple bottom line, tidak hanya profit tapi juga ada people, juga ada planet. Ini sudah menjadi fokus baru ya, triple bottom line. Dan yang terakhir, lulusan manajemen juga harus teknologi savvy. Ini gak hanya untuk urusan bisnis digital ya, semua harus ngerti teknologi. Seenggaknya ngerti sosial media dan ngerti generative AI. Ini memang menjadi tools yang sangat wajib untuk meningkatkan produktivitas dan juga social presence. Orang bisnis itu harus fleksibel, harus punya link. Sehingga zaman sekarang sosial media, seenggaknya LinkedIn itu wajib. Karena ini adalah media profesional untuk menciptakan keberadaan sosial kalian sebagai profesional, pengusaha, atau apapun yang dalam lingkup bisnis. Di sisi lain ada juga tools AI yang sekarang lagi naik ya, generative AI, ChatGPT, dan tools-tools lain, misalnya Bard. Itu sangat membantu untuk kalian membuat report atau membuat konten. Ini sangat meningkatkan produktivitas satu orang bisa menjadi setingkat 2 orang atau 3 orang untuk membuat laporan. Sekarang itu sifatnya sudah bukan membuat laporan ya, tapi revisi editorial aja. Sekarang sudah tidak menjadi drafter lagi, role-nya sudah menjadi editor. Dan itu secara man hour memang lebih kecil daripada membuat report dari nol. Hal-hal seperti ini tuh wajib banget diketahui oleh lulusan manajemen bisnis. Kalau ada yang merasa tersakiti, nggak cocok dengan video ini, ya kalian nggak usah bingung. Pengen dislike, ya dislike aja, silahkan. Dan kurang lebih itu ya respon dari gua di video ini. Dan see you in the next video. Bye-bye.